Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novitasari, NIM 18032110100092 dari kelas B Ekonomi Sumber Daya Alam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Ekonomi Sumber Daya Alam dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia memiliki cadangan SDA yang banyak? Jadi menurut saya tidak, dikarenakan cadangan SDA digunakan secara terus-menerus tanpa dibarengi dengan upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan pasokannya, menyebabkan cadangan SDA kian menipis. Hal tersebut didukung dengan data dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu usdm.go.id yang mana menjelaskan Indonesia pada tahun 2020 memiliki cadangan minyak sebesar 3,8 miliar barel, cadangan gas bumi sebesar 135,55 triliun kubik kaki, cadangan batu bara sebesar 39,89 miliar ton, cadangan tembaga sebesar 2,76 miliar ton, nikel sebesar 3,57 miliar ton, logam besi cadangannya 3 miliar ton, bauksit cadangannya 2,4 miliar ton, emas sebesar 1.132 AU, perak 171.499 ton AG, dan timah 1,5 juta ton. Cadangan-cadangan tersebut akan habis dalam 2 dekade jika tidak mendapatkan ganti. Menurut petinggi PT Pertamina EP, persediaan bahan bakar fosil di negara Indonesia khususnya minyak bumi semakin menipis. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki kuasa penuh atas cadangan minyak. Hal tersebut dikarenakan eksploitasi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai 80% ladang-ladang minyak di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu sikap Anda terhadap deplesi dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk deplesi pada sumber daya alam dapat diperbarui harus diimbangi dengan konservasi. Sedangkan pada sumber daya alam tak dapat diperbarui dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan kekayaan sumber daya alam, serta tidak melakukan pengambilan secara besar-besaran demi memenuhi kebutuhan barang mentah. Karena dalam hal ini tidak ada penciptaan sumber daya alam baru. Sedangkan pada kelangkaan dapat dilakukan dengan mengefisienkan penggunaan SDA yang ada, sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang sia-sia. Pertanyaan ketiga yaitu pendapat Anda terkait eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Menurut saya, dengan adanya eksploitasi tentunya akan merusak sumber daya alam yang ada, dan seharusnya segala kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada, sehingga alam tidak akan kehilangan fungsinya sebagai pengendali keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan dan menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Selain itu, pemerintah juga dapat dengan tegas menerapkan perda mengenai larangan merusak wilayah konservasi alam, sehingga eksploitasi pembangunan ataupun dengan tujuan yang lain tidak terjadi lagi. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apakah yang kalian ketahui terkait konservasi, dan sumbernya diambil dari 1 dari 6 jurnal yang direview oleh kelompok kami. Konservasi menurut Journal of Politics and Government Study dengan judul Evaluasi Kebijakan Pelestarian Terumbu Karang di Polewali Mandar tahun 2012, volume 3 nomor 4 tahun 2014 adalah pengelolaan sedemikian rupa pada kekayaan sumber daya alam yang ada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Misalnya yang dijelaskan pada jurnal yaitu membuat program penyelamat terumbu karang atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program, di mana merupakan program jangka panjang yang diprakarsai oleh pemerintah dengan tujuan melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang secara ekosistem terkait di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.